Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Henry Chen yang saat itu sedang melamar untuk menjadi guru di sebuah sekolah. Namun ia ditolak oleh kepala sekolah tersebut karena melihat Henry yang belum memiliki pengalaman mengajar. Tetapi setelah Henry menunjukkan surat rekomendasi dari salah satu petinggi sekolah tersebut, kepala sekolah akhirnya menerimanya. 開學日唔好遲到。 Keesokan harinya, Henry mulai mengajar di salah satu kelas. Namun saat akan memperkenalkan diri, tak ada satupun murid yang menghiraukannya dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang memasak, bermain gitar, membaca majalah, main game, bahkan ada yang tidur. Good morning. Setelah berusaha mendapatkan perhatian, Henry mulai memperkenalkan diri dan menuliskan nomor HP-nya. Namun para murid malah menertawakannya karena tulisannya jelek. Bahkan mereka menelpon Henry dan menyuruhnya pergi, lalu kembali dengan urusan mereka masing-masing. Henry pun mulai kesal dan inilah yang dilakukan Henry. 各位同學 welcome to my class. Saat jam istirahat, beberapa murid yang bernama Jack, Wang, Chris, Bruce dan Gordon berkumpul di ruang ganti olahraga untuk merokok. Tak lama kemudian datanglah beberapa anak dari tim basket yang berasal dari keluarga kaya dan kerap menghina mereka hanya karena mereka berasal dari keluarga miskin. Jack yang kesal lalu membalasnya saat anak itu sedang bermain basket. Namun perbuatan mereka ternyata dilihat oleh seorang guru wanita bernama Miss Lia. Miss Lia lalu menghukum mereka dengan membuat salinan sebanyak 20 lembar. Namun hal itu tidak membuat mereka jera, di mana mereka malah balik mengerjai Miss Lia. Keesokan harinya sekolah mereka mendapat kunjungan dari dinas pendidikan. Hal itu dilakukan karena sekolah tersebut saat ini memiliki reputasi paling buruk di negaranya. Dari tahun ke tahun, orang-orang yang berminat masuk ke sekolah tersebut semakin berkurang. Bahkan tak ada satupun siswa di sana yang bisa lulus ujian untuk masuk ke universitas setiap tahunnya. Alasan itulah yang membuat dinas pendidikan berniat untuk menutup sekolah tersebut. Di saat yang sama, Henry sedang berjalan menuju kelasnya. Tanpa ia sadari, murid-murid di kelas sudah memasang sebuah jebakan yang akan menyambutnya. Namun dengan gerakan refleks, Henry pun mampu menghindarinya. Lalu ia yang telah mendapat laporan kalau muridnya sering merokok, memaksa Jack untuk mengeluarkan bungkus rokoknya. Di sini Henry memberi pertanyaan tentang bahan yang terkandung di dalam rokok dan siapa saja yang bisa menjawabnya akan diperbolehkan pulang. Gordon pun menjawabnya dengan benar, lalu ia langsung memperbolehkannya untuk pulang, yang membuat seisi kelas menjadi heboh dan menjadi perhatian dinas pendidikan yang sedang berkunjung. Kemudian Henry membagikan rokok tersebut ke beberapa meja murid. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Di sini Henry menjelaskannya dengan gaya yang asik dan santai, sehingga murid-murid jadi tertarik untuk memperhatikannya. Setelah itu, Henry meminta mereka untuk mengembalikan rokok tersebut. Saat jam istirahat di kantin sekolah, Jack dan teman-temannya mendapat balasan dari anak-anak tim basket yang mereka kerjai sebelumnya. Dan akhirnya terjadi perkelahian di sana. Karena perkelahian itu, Jack dan keempat temannya pun dipecat dari sekolah tersebut. Henry segera datang untuk melerai, namun Jack merasa perlakuan sekolah tidak adil karena anak-anak dari tim basket yang selalu menghina mereka malah tidak mendapat hukuman sama sekali. Henry yang telah meminta keringanan untuk muridnya memberi surat keterangan untuk merubah sikap, namun Jack yang kecewa tidak mau mengambil kesempatan itu. Kemudian Henry mulai mencari informasi tentang latar belakang kelima anak didiknya itu. Dimulai dari Gordon yang merupakan anak dari seorang imigran asal Pakistan yang selalu mendapat diskriminasi ras dan memiliki cita-cita untuk menjadi musisi. Selanjutnya ada seorang siswi tomboy bernama Wang, di mana sang ayah yang sejak kelahirannya
menginginkan anak laki-laki dan membuatnya selalu berusaha mendapat perhatian dari ayahnya dengan merubah penampilannya. Namun sang ayah tetap tidak peduli padanya, ditambah lagi ketika Wang memiliki seorang adik laki-laki, tentu saja membuat sang ayah lebih sayang kepada adiknya. Kemudian terdapat dua orang saudara kembar bernama Chris dan Bruce. Saat kecil, ibu mereka meninggalkan mereka untuk pergi bersama pria lain. Sejak saat itu, sang ayah yang depresi berubah menjadi seorang pemabuk. Sejak kecil, Chris terpaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan mereka, sementara Bruce jadi terobsesi dengan game hanya untuk berusaha lari dari kenyataan. Lalu bagaimana dengan Jack? Di malam hari, Jack bekerja sebagai waiters di sebuah restoran. Malam itu datang seorang pengunjung bernama Tuan Luo yang saat itu sedang melakukan bisnis bersama koleganya. Tuan Luo merupakan seorang pebisnis dan juga memiliki sebuah arena tarung bebas di kota tersebut. Di sini mereka membahas tentang sekolahnya Jack yang akan ditutup tahun depan dan mereka berniat untuk memanfaatkan hal itu untuk menjalankan bisnis mereka. Jack yang tertarik dengan korek emas milik Tuan Luo kemudian mencurinya. Namun Tuan Luo mengetahuinya dan menyuruh anak buahnya untuk menghajarnya. Setelah mengetahui kalau Jack merupakan seorang murid di sekolah yang mereka bahas tadi, Tuan Luo memberikannya uang dan menawarinya sebuah pekerjaan. Di sisi lain, Henry sedang mengunjungi rumah Gordon, namun saat itu Gordon sedang dikejar-kejar oleh beberapa preman karena telah mencuri sebuah tiket konser yang ternyata milik ayahnya sendiri. Henry pun membantu untuk menyelesaikan masalah itu, lalu mengajak Gordon untuk berbicara dan memberikannya motivasi demi mencapai cita-citanya. Setelah itu, Henry menantangnya untuk bernyanyi di depan umum demi melatih mentalnya. Sementara itu di rumah si kembar Chris dan Bruce, ayah mereka baru saja pulang terlambat seperti biasanya. Sang ayah yang melihat stok birnya habis, lalu menyuruh mereka untuk pergi membelikannya. Namun mereka menolak, sehingga membuat ayahnya marah hingga Chris memilih untuk pergi dari rumah. Keesokan harinya, Henry datang menemui sang ayah. Tujuannya adalah untuk memberi edukasi tentang bahaya minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mengkonsumsinya agar bisa mengembalikan hubungan harmonis dengan kedua anaknya. Kemudian di rumah Wang, sang ayah membelikannya perlengkapan make up dan memintanya untuk berdandan karena akan menjodohkannya dengan seorang pria kaya. Namun Wang menolaknya. Kemudian diam-diam dia mengambil kunci mobil dan mulai membawa mobil ayahnya. Akan tetapi Henry yang datang pun menghentikannya. Di sini Henry menasehatinya dan melarangnya untuk mengemudi karena Wang yang belum memiliki SIM. Kemudian Henry membawa Wang ke sebuah sirkuit go-kart untuk menantangnya balapan, tetapi dengan ayahnya sendiri. Dan mereka pun adu balap. Setelah melewati garis finish, Wang malah menantang ayahnya untuk balapan di jalan raya. Hingga mobil sang ayah mengalami kecelakaan. Wang yang berniat menolong malah tertabrak oleh sebuah truk. Untungnya ia berhasil menghindar. Sang ayah yang mengira Wang mati tentu merasa bersalah dan menangis di sana. Di sini Wang memahami satu hal, bahwa sebenarnya sang ayah sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Henry membawa murid-muridnya untuk menjalani studi ke sebuah pusat rehabilitasi. Di sini terdapat seorang mantan pecandu alkohol yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Ternyata pria itu adalah ayah dari si kembar Chris dan Bruce. Saat sesi wawancara, seorang siswa mulai menanyakan awal mula si bapak mulai kecanduan alkohol. Sang ayah lalu mulai bercerita, di mana hal itu bermula sejak istrinya pergi meninggalkannya. Saat itu ia mengalami titik terendah dalam hidupnya, lalu berubah menjadi seorang pemabuk dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kemudian sang ayah mengaku menyesal dan meminta maaf pada kedua anaknya. Di tempat lain, Jack terlihat mendatangi markas Tuan Luo yang sebelumnya menawarinya pekerjaan. Ternyata ia ditugaskan untuk memasukkan obat bius ke dalam minuman seorang pertarung yang merupakan lawan dari Tuan Luo. Meskipun ragu, namun Jack tetap menerimanya karena ia dijanjikan banyak uang oleh Tuan Luo. Keesokan harinya Henry datang ke rumah Jack.
Di situ Jack hanya tinggal berdua dengan neneknya karena kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Sang nenek lalu mengatakan kalau baginya Jack merupakan anak yang sangat baik meski ia tidak mengetahui kehidupan Jack di luar sana. Si nenek juga mengatakan kalau kemarin Jack ditawari sebuah pekerjaan di sebuah tempat latihan tinju. Namun Henry berfirasat buruk setelah melihat obat bius di sebelah poster pertandingan tinju. Di sisi lain, Jack yang sedang menjalankan tugasnya malah dipergoki oleh seorang pelatih di sana. Hey! Jack pun mulai dihajar lalu dimasukkan ke dalam sebuah loker. Tak lama kemudian, Henry pun datang untuk mencarinya. Lalu ia bertanya kepada para petarung di sana tentang keberadaan bocah SMA yang mungkin berada di tempat itu. Namun dengan tatapan dingin, mereka malah menyuruh Henry untuk pergi. Jack yang mendengar suara gurunya dari dalam loker mulai berontak dan meminta pertolongan. Lalu terjadilah pertarungan satu melawan banyak. Tanpa diduga, Henry mampu menghajar mereka. Bahkan petarung terbaik yang akan bertanding juga tak bisa mengalahkan Henry. Saat polisi datang, Jack mencoba menjelaskan kalau Tuan Luo lah yang memerintahkannya melakukan hal itu. Namun Tuan Luo terus berkelit dan meminta polisi untuk tidak memperpanjang masalah ini. Setelah dirawat karena lukanya, Henry lalu mengajak Jack untuk pulang. Saat dalam perjalanan, mereka melihat si nenek yang sedang bekerja keras. Melihat hal itu, Jack mulai berpikir untuk melanjutkan sekolah dan belajar lebih giat demi membahagiakan sang nenek. Sementara itu, kabar atas kejadian tadi mulai viral di televisi. Di sini terungkaplah bahwa Henry merupakan mantan tentara yang juga dulunya merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut yang dikenal sangat nakal dan sulit untuk diatur. Saat itu sedang dilangsungkan acara wisuda di sekolah tersebut dan sebuah pertunjukan piano dari seorang siswa yang tak lain adalah Tuan Luo. Namun Henry merusak acara tersebut hingga Luo yang kesal pun mengejarnya. Di tengah perkelahian itu, patung kepala sekolah terjatuh dan melukai tangan Tuan Luo. Karena kejadian itu, Henry yang saat itu diasuh oleh bibinya karena ibunya telah meninggal dan ayahnya telah pergi meninggalkannya, kemudian dipindahkan ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah militer. You can do it. Setelah menjadi tentara, Henry berpikir bahwa perang akan membawa kedamaian. Namun yang ia lihat hanya kesedihan dan kesengsaraan karena sebesar apapun ia berusaha, yang ia lihat hanyalah korban yang terus berjatuhan. Henry pun memutuskan untuk berhenti menjadi tentara dan mulai melakukan perjalanan keliling dunia untuk menemukan jati dirinya. Hingga di satu titik, ia menyadari sesuatu ketika melihat seekor elang, di mana seberapa jauh seekor elang terbang, ia akan kembali ke tempat asalnya untuk mengembangkan generasi baru. Ia pun memutuskan kembali untuk menemui kepala sekolahnya dulu, yang kemudian merekomendasikannya untuk menjadi pengajar di sekolah asalnya agar bisa menjaga adik-adik seperguruannya. Sejak saat itu, Henry pun menjadi guru idola di sekolah tersebut. Murid-muridnya memberi rasa hormat hingga Miss Lia mulai memberi perhatian padanya. Bye. Para siswa juga menjadi lebih antusias untuk belajar demi menyambut ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan tiba. Namun berbeda dengan Bruce, ia merasa kesulitan untuk fokus belajar karena keseringan bermain game, sehingga ia memutuskan membeli obat cerdas dan mulai mengkonsumsinya.
Tetapi hal itu tak berpengaruh. Ia tetap mendapat nilai paling rendah di kelasnya. Henry pun mulai memberi semangat agar Bruce lebih giat belajar. Namun Bruce yang sudah terlanjur depresi karena merasa dirinya paling bodoh, nekat melakukan aksi bunuh diri. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan. Karena kejadian ini, media mulai menyorot dan melebih-lebihkan berita itu. Akibatnya banyak orang tua murid yang protes dan memilih untuk memindahkan anaknya dari sekolah tersebut. Henry yang merupakan wali kelas Bruce, ia menjadi orang yang paling disalahkan atas kejadian tersebut. Dinas pendidikan mulai mempertanyakan kelayakannya sebagai seorang guru karena cara mengajarnya yang tidak sesuai dengan kurikulum. Mereka pun memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya dan memecatnya sebagai seorang guru. Hal itu tentu membuat semua muridnya sangat sedih kehilangan sosok guru yang sangat menyayangi dan mengerti akan keadaan mereka, dan Henry pun pergi dari sekolah tersebut. Sejak saat itu, mereka mulai berpikir untuk mengembalikan nama baik guru Henry. Di sini Miss Lia mengatakan kalau mereka bisa melakukannya dengan menunjukkan kalau mereka bisa lulus dalam ujian masuk ke universitas yang akan datang. Hal itu tentu akan membuat dinas pendidikan berpikir kalau mereka telah salah memecat guru yang baik, sekaligus tentunya sekolah tersebut tidak akan jadi ditutup karena prestasi mereka. Kabar itu pun terdengar oleh Tuan Luo yang terancam tak akan bisa menjalankan bisnisnya bila sekolah tersebut tidak jadi ditutup. Tibalah hari ujian. Di sini para murid berkumpul di sekolah karena mendapat pesan kalau Pak Henry akan menemui mereka. Namun ternyata Tuan Luo yang datang, dan hal itu dilakukan agar para siswa tidak bisa mengikuti ujian. Mereka pun ditahan di sekolah tersebut. Tak lama kemudian, Henry datang dan menjadi penyelamat bagi mereka. Everybody okay? Para murid pun berhasil keluar dan Henry kini berhadapan dengan Tuan Luo. Namun Henry baru menyadari kalau Tuan Luo ternyata adalah teman sekelasnya yang dulu tangannya ia patahkan. Kejadian itu membuat Tuan Luo harus melupakan mimpinya untuk menjadi seorang pianis. Sebenarnya Henry merasa sangat bersalah kala itu. Bahkan saat memiliki kesempatan untuk menusuk Tuan Luo, ia malah menusuk kakinya sendiri untuk menebus kesalahannya. Lalu Henry mengucapkan satu kata yang sangat ingin ia ucapkan sejak dulu, yaitu maaf. Di sisi lain, para murid akhirnya tiba di tempat ujian meski sedikit terlambat. Berkat usaha dan kerja keras mereka, akhirnya semua murid bisa lulus ujian perguruan tinggi. Atas prestasi itu, dinas pendidikan membatalkan niatnya untuk menutup sekolah tersebut. Henry juga diminta untuk mengajar kembali. Bruce yang mulai membaik berjanji pada ayah dan saudaranya untuk lebih giat belajar agar bisa lulus tahun depan. Lalu terlihat Tuan Luo yang kembali memainkan piano yang merupakan hobinya sejak kecil. Dan semua pun mendapat akhir yang bahagia. 各位同學，welcome to my class.